Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya Hamami. Kali ini saya akan membahas atau mereview tentang satu learning management system yang dimiliki oleh kampus saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ, di mana LMS ini berbasis Moodle. Ini cukup menarik dan cukup bagus sekali ya ketika ada satu LMS ini yang kita bisa gunakan di masa COVID sekarang ini. Apalagi punya server sendiri gitu kan ya. Oke, saya akan coba membahas dari sisi mahasiswa dulu ya. Jadi saya akan memakai akun virtual mahasiswa. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Oh ya, satu lagi, review ini saya lakukan di versi dari mobile ya. Walaupun dari pihak IT tidak menyarankan dari mobile, tapi saya tetap mereview karena sebagian besar mahasiswa itu pasti punya smartphone, punya tablet dan lebih praktis gitu ya. Nanti saya berikan beberapa fitur yang mungkin bisa kita gunakan di versi mobile dan bukan versi mobile. Jadi tampilan user interface-nya sendiri seperti ini. Ini tampilan sebelum login. Oh ya teman-teman, sebelumnya ketika teman-teman menggunakan versi mobile atau smartphone teman-teman, ketika menggunakan smartphone teman-teman, sebaiknya klik bagian option dan pilih adalah jangan ke mobile. Tapi nih sebelumnya tadinya begini nih, versi teman-teman semua begini. Ya, tampilannya kan gede-gede ya, ini tampilan mobile. Nah kita ganti ke tampilan desktop version. Ini tampilan desktop version, kita klik sehingga tampilannya cukup kecil. Ini tampilan seperti pada mobile kita ya, pada desktop ya, pada desktop. Oke, kita coba login. Di ujung atas ada menu login. Oke, menu login ini saya akan gunakan. Oke, ini sudah ada. Ini saya gunakan virtual ya. Jadi saya edit tester mahasiswa Dikmatika. Oke. Kita masuk ke menu dashboard. Nah, ini adalah menu dashboard atau menu tampilan awal gitu ya, home kita ketika kita masuk ke halaman awalnya gitu ya. Halaman awal. Oke. Ya ini intinya dashboardnya, dan di sini ada tampilan ini apa aja sih gitu ya. Jadi ada tampilan ada tampilan kursus. Di sini ada recently access kursus, berarti kursus terakhir yang kita masuki. Ada kursus overview, kemudian ada timeline dan sebagainya. Kemudian ini ada pengguna yang user gitu ya, dan ada tanggalan serta akan ada ini pengingat bahwa absensi berikutnya ada kuliah ini gitu ya. Dan untuk kuliah sendiri itu dinamakan kursus. Jadi seperti di psikologi, seperti di Google Classroom, untuk mata kuliah atau mata pelajaran itu biasanya dibilang sebagai kursus, teman-teman semua. Adapun kursus yang saya ikuti di sini saya didaftarkan oleh dosen atau oleh IT admin ya, atau oleh admin prodi. Itu saya didaftarkan di mahasiswa itu sebagai ada 5 kursus, yaitu kursus atau mata kuliah belajar merdeka, ilmu ISBD, matematika kombinatorik, ada pengenal lapangan serta statistik ya. Dan ini ada didaftarkan di prodi Bahasa Indonesia juga, didaftarkan di prodi matematik gitu ya. Oke, kita lihat juga sebelah kiri itu kita view lagi. Nah, kalau menu sidebarnya di kiri diklik, itu ada menu sidebar lagi. Nah, menu sidebar ini ada dashboard, ada beranda situs, berarti kita kembali ke depan. Ada kalender, ada file pribadi, kemudian ada yang bawah adalah kursus yang saya ikuti. Misal, dan sebelah kanan itu ada settingan. Paling settingan kalau kita lihat mungkin bahasa lah ya, teman-teman barangkali mau mengubah bahasanya. Misalkan kita rubah ke settingan bahasa Inggris, tak simpan perubahan. Seperti ini. Nah, ini udah berubah gitu ya. Dan kita bisa klik lagi dashboard sehingga kembali ke tampilan awal. Oke,
Itu adalah tampilan awalnya ya teman-teman semua. Nah sekarang bagaimana tampilan ke mata kuliahnya? Oke, kita akan masuk tampilan ke mata kuliahnya. Jadi misalkan saya masuk ke Merdeka Belajar deh. Ini sebetulnya untuk teman-teman dosen gitu ya. Nah, di sini di Merdeka Belajar misalkan dibuat sederhana ya, kelas sederhana ini mengenal gitu ya, mengenal LMS itu seperti apa. Kemudian ada tampilan dashboard. Nah, yang paling atas ini apa sih gitu? Yang paling atas ini itu adalah apa ya? Fitur-fitur atau activity yang ada di kelas kita. Nah, aktivitasnya sendiri di sini ada announcement atau pengumuman, ada Vicon itu video conference, nanti ya mirip-mirip Zoom lah. Jadi bisa kita gunakan fitur ini sebagai video conference. Hanya perlu catatan, nih nanti saya akan ada videonya, akan buat video juga. Tapi Vicon ini khusus disarankan untuk laptop ya, karena menggunakan webcam. Tidak disarankan menggunakan smartphone teman-teman semua. Oke. Yang bawah kayak diskusi kelas, melihat halaman itu sebetulnya via mobile, via smartphone pun sebetulnya nggak jadi masalah. Hanya Vicon ini disarankan melalui laptop atau webcam PC teman-teman semua gitu ya. Teman-teman mahasiswa tentunya ya di sini. Nah, kemudian di sini ada misalkan ada pertemuan 1, apa sih isi dari pertemuan 1? Nah, isinya itu adalah mengenal LMS. Coba kita kenali menu dan tab sidebar, dashboard, tampilan muka yang seperti ini itu seperti apa. Kemudian di sini kita bisa ada file PDF yang bisa kita download, kita bisa unduh. Ada PDF panduan mahasiswa, ada PDF panduan dosen, ada PDF panduan kita melakukan video conference. Nah, ini adalah tampilan kelas kita, ini aktivitas di kelas kita. Sedangkan siapa saja yang ikut itu bisa klik di bagian partisipan. Oke. Di bagian partisipan itu ada orang-orang yang bisa ikut di kelas kita. Kalau kita klik nanti di sini. Oke, di sini ada Pak Dekan, ada teman-teman semua gitu ya, ada orang-orang yang bisa kita lihat di sini. Oke. Bagaimana kalau kita kembali melihat yang lainnya? Bisa. Kita klik saja dashboard. Kemudian kita klik mau lihat course overview bisa. Artinya kuliah yang kita ikuti, atau kita klik aja di sini. Nah, kalau ini misalkan ikuti PLP 1. Nanti di sini teman-teman semua sudah diberikan, ini dilakukan oleh dosen ya. Mungkin nanti ada video berikutnya adalah video bagaimana dosen itu menambahkan aktivitasnya gitu ya. Nah, ini sudah ditambahkan aktivitas oleh dosen teman-teman semua. Sehingga di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, terus sampai pertemuan ke-8 mungkin di ujian tengah semester. Nah, ini ada aktivitas di pertemuan tersebut gitu. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini juga misalkan ada observasi dan sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat semua. Oke, paling itu dulu ya reviewnya. Untuk menu mendalamnya nanti akan ada di video berikutnya. Kalau sudah, ini teman-teman semua bisa logout. Sebetulnya tinggal klik saja di bagian kiri. Mirip banget logout kalau di Facebook gitu ya. Nah, sehingga akan kembali ke tampilan awal. Oke, itu dulu yang bisa saya berikan. Video tutorial singkat ya, review singkat. Teman-teman nanti bisa gunakan, terutama teman-teman di UGJ, mahasiswa di UGJ, supaya lebih tahu dulu sebelum kita mengimplementasikan atau menggunakan dari LMS Pintar ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.